Kelalaian pengendara memang kerap menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Namun, tak dapat dipungkiri, ego pengendara juga sering jadi pemicunya. Banyaknya razia lalu lintas yang kerap diwarnai aksi kabur-kaburan para pengendara. Tak sedikit yang nekat melaju melawan arah demi kabur dari kejaran petugas, putar balik di jalur yang tak semestinya, hingga menerobos rambu lalu lintas hingga serentetan lain yang marak terjadi. Membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Selamat siang pemirsa, pada liputan kali ini bersama saya Syahrani Putri akan membahas tentang kelalaian pengendara. Seperti yang kita ketahui, banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas, kecelakaan ringan maupun kecelakaan yang menyebabkan kematian. Maka dari itu, saat kita berkendara, diharuskan untuk mematuhi peraturan lalu lintas, seperti memakai helm, menggunakan sabuk pengaman, mempunyai SIM dan STNK yang berlaku, dan juga mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Di sini saya telah bertemu dengan salah satu narasumber yang merasakan keresahan tentang kelalaian pengendara. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Bisa memperkenalkan diri dulu? Nama saya Steven. Baik, saya langsung bertanya Ya, saja. boleh. Bisa menceritakan bagaimana terjadinya peristiwa yang Kakak alami tentang kelalaian pengendara, Kak? Jadi di satu hari saya ingin pergi ke suatu tempat dan saya terburu-buru. Jadi saya langsung memutuskan untuk memesan ojol online. Nah, karena saya terburu-buru, saya meminta buat dipercepat ke abang ojolnya. Saat dia sudah membawa saya di jauh, abang ojol ini melewati trotoar dan ke tengah melawan arus lawan. Arus lalu lintas? Ya, melawan arus ya? ya, dia demi menghindari kemacetan. Nah, itu saya merasakan keresahan karena abang ojol ini tidak memikirkan keselamatan saya sebagai penumpang. Dah, seperti itu ya, Kak ya. Bagaimana tanggapan Kakak untuk pengendara yang melakukan kelalaian berkendara gitu, Pak? Sebaiknya taati lalu lintas karena ini bukan demi keselamatan dia saja, karena ini juga demi keselamatan saya sebagai penumpang dan keselamatan dia juga sebagai pengendara. Ya, baik. Terima kasih, Kak, Ya, atas saksinya dan juga keresahan yang sudah diutarakan gitu. Baik, terima kasih, Ya. Kak. Selamat siang pemirsa, dengan saya Syahrani Putri telah bersama salah satu narasumber kita yaitu Ibtu Iktut Karte selaku Kanit Kamsel Satlantas Polresta Denpasar yang akan membahas tentang kelalaian pengendara. Sebelum dimulai pertanyaan-pertanyaannya, Pak, apa Bapak bisa menjelaskan secara umum pekerjaan Bapak seperti apa? Gitu? Ya, sesuai dengan Undang-Undang jadi nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kami sebagai kepolisian jadi sebagai petugas pemeliharaan Kamtibmas, yang mana hal ini kepada masyarakat mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat, dan tentunya penegakan hukum. Oh, baik, Pak. Nah, seperti yang akan kita bahas nih, Pak, kita nih membahas tentang kelalaian pengendara, Pak. Dari pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan kelalaian pengendara menurut hukum lalu lintas, Pak? Kalau secara hukum, apa namanya kelalaian? Kelalaian sudah pasti disebut dengan apa namanya pelanggaran. Ya, kalau sudah lalai dalam pengendara pasti sudah melanggar. Contohnya lupa pakai helm, lupa bawa STNK segala itu berarti sudah melanggar dari rumah, sudah melanggar. Macam itu perhatikan. Jadi biar tidak lalai, apa sebelumnya mari kita persiapkan dalam hal mengendarai itu sendiri. Baik, Pak. Lanjutnya pertanyaan kedua, apa saja jenis pelanggaran lalu lintas yang paling sering terjadi di wilayah Denpasar ini yang sering Bapak lihat atau yang banyak dilaporkan di sini, Pak? Masalah pelanggaran, jadi kita plik ya. Jadi terlalu banyak pelanggaran ini, banyak yang contohnya yang melawan arus, terutama yang pakai helm, apalagi yang saat ini yang masih ngetren adalah knalpot brong. Oh itu, iya. Ya, bagi anak muda-muda terutama.
yang pakai knalpot berisik itu Ya, pasti ditilang, Pak. kalau ketemu petugas pasti ditilang. Oh, terus Itu. bagaimana tuh penindakannya, Pak? Nah, itu penindakannya kami melaksanakan di jalan-jalan. Kami bukan rahasia, namun menemukan pengendara pakai knalpot brong udah pasti kami tindak dengan kasih surat tilang, kemudian motor pasti kami tahan. Oh. Nah, untuk selanjutnya proses untuk agar knalpotnya langsung diganti. Oh, baik, Pak. Bagaimana cara masyarakat melaporkan pelanggaran lalu lintas? Nah, kalau seandainya masyarakat menemukan suatu pelanggaran lalu lintas, misalnya knalpot brong tanpa helm dan lain sebagainya, kami banyak ada yang di pos-pos polisi yang terdekat. Silakan datang ke pos-pos polisi terdekat. Kami di Denpasar kurang lebih banyak sekitar 25 pos polisi ada di Denpasar. Di masing-masing traffic light ada pos polisi. Silakan datang dan laporkan. Laporkan itu secara kayak langsung aja disampaikan aja. Bisa langsung disampaikan, Pak, oh ini terjadi ada pelanggaran di sana, nanti biar kami yang datang untuk pelanggaran itu. Baik. Selanjutnya, apa sanksi yang dikenakan kepada pelanggar lalu lintas seperti pelanggar rambu lalu lintas atau melawan arah? Nah, udah jelas kalau udah namanya sanksi terhadap si pelanggar itu sendiri. Apabila ketemu dengan petugas di lapangan udah pasti dikasih surat tilang. Ya, masih syukur dikasih surat tilang, apalagi yang melawan arus. Seandainya di stop sama truk terjadi kecelakaan, siapa yang rugi? Kan adik-adik sendiri yang melewat arus itu rugi sendiri, apalagi nggak pakai helm, bisa kepala pecah, fatalitas kecelakaan, bisa meninggal dunia. Iya, benar. Berapa banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam 1 bulan terakhir ini, Pak? Kalau data kami ada di kantor, di ruangan kami ada di, dan masalah tapi masalah pelanggaran udah pasti banyak. Banyak banget Ya, ya setiap banyak hari banget. itu. Setiap pasti. hari hampir ada 10 sampai 100. Bahkan kalau memang bisa kami tindak semua, tapi nah itulah kami keterbatasan kami juga ada yang di lapangan. Masyarakat kami juga tidak memikirkan di lapangan, namun kami juga di kantor juga kerja gitu, sama-sama kerja, sama-sama kalau memang kecuali pelanggaran pasti kami tindak. Kalau kayak gitu, bagaimana sih Pak cara mengurangi mereka yang masih melanggar, terus juga lalai dalam berkendara itu gimana? Nah, itu kami kan selalu mengingatkan pengendara, masyarakat luas untuk mari kita tertib berlalu lintas, melalui brosur kami sebarkan, melalui di radio kami ada giat di radio Menara, contohnya radio Pemkot, itu sering kami hampir di sana untuk menjelaskan bahwa sosialisasi keselamatan berkendara. Apakah ada jenis pelanggaran yang meningkat akhir-akhir ini dan apa penyebabnya? Nah, seperti saya katakan tadi, yang pelanggaran meningkat hanya knalpot brong yang lagi tren, mungkin jiwa-jiwa masyarakat anak muda. Nah, itulah kami terus berupaya. Kalau nggak salah kami dapat knalpot brong sampai 500 ada di kantor. Dari kapan? Tapi tahun ini. Tahun ini ada 500 500. kami tahan dan sita untuk biar tidak dipakai lagi. Nah, biasanya itu daerah mana Pak? Ada nggak Pak? Kemarin kami terakhir melaksanakan rahasia karena sering laporan masyarakat, jadi di Sanur, tepatnya di Serangan, sampai sekali kami operasi dapat 200. Waduh, kendaraannya semua itu ya. Oke, baik. Jadi untuk masyarakat luas, marilah kita ciptakan keselamatan. Jadi selamat di jalan, selamat sampai tujuan, dan taati peraturan rambu-rambu lintas yang ada. Terima kasih. Setelah kita mendengar bagaimana penjelasan peraturan lalu lintas lebih lanjut, dapat kita lihat bagaimana cara hukum memberikan sanksi maupun tindak pidana bagi pengendara yang terbukti melakukan kelalaian pengendara. Maka dari itu, untuk siapapun yang berkendara diharuskan untuk mematuhi peraturan dan selalu berhati-hati. Demikianlah liputan kali ini. Saya Syahrani Putri pamit undur diri.
Terima kasih.